Petugas gabungan dari TNI dan Polri berjibaku membersihkan material longsor yang menutup akses jalan lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pihak kepolisian menyebut sampai Rabu siang setidaknya ada 3 titik longsor yang menutup jalan yang mengakibatkan akses jalan terputus. Petugas gabungan TNI dan Polri masih terus berusaha membersihkan material tanah longsor dengan mengerahkan 2 alat berat. Selain itu, petugas juga membersihkan material longsor menggunakan alat seadanya seperti sekop dan cangkul. Tanah longsor yang menutup badan jalan ini membuat akses jalan dari arah Medan menuju ke Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju ke Tapanuli Selatan terputus dan tidak dapat dilalui. Akses jalan yang tertutup ini juga membuat kendaraan bantuan untuk para korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan serta Tapanuli Tengah menjadi terhambat. Pembersihan material longsor pun akan dimaksimalkan dan akan diselesaikan pada hari ini agar dapat mempercepat kendaraan logistik bantuan yang hendak menuju ke lokasi banjir bandang yang ada di Kabupaten Tapsal dan juga Taptek. Untuk jalur lintas Padang Sidempuan menuju Sibolga itu ada 3 titik yang longsor dan salah satunya yang terbesar adalah di Desa Aek Nabara ini. Tetapi hari ini alat berat bekerja dari Padang Sidempuan maupun dari Sibolga itu dua-duanya sudah bekerja. Dan alhamdulillah yang untuk dari Batang Toru untuk titik pertama itu sudah tanahnya sudah dipinggirkan sehingga masuk sekarang. Sementara itu, bencana alam yang melanda kawasan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara juga hingga saat ini belum bisa teratasi secara maksimal. Akses jalan banyak yang rusak parah, sehingga upaya pertolongan kepada para korban yang terdampak bencana menjadi sangat sulit dilakukan. Pihak kepolisian, TNI, dan BNPB masih terus berupaya untuk melakukan pertolongan kepada korban yang terdampak bencana. Namun, kondisi di lapangan yang masih sangat sulit untuk dijangkau membuat proses evakuasi dan distribusi bantuan menjadi terhambat. Di sisi lain, korban bencana masih menunggu bantuan yang sangat dibutuhkan, diantaranya makanan, air bersih, dan obat-obatan. Kondisi cuaca yang masih buruk dan akses jalan yang rusak membuat korban bencana sangat membutuhkan bantuan dengan cepat dan efektif. Ini kondisinya. Mohon kami informasikan ini supaya ada tindak lanjut mungkin dari provinsi dan juga dari pusat untuk bergerak kemari. Kondisi saat ini mungkin diperkirakan ada kurang lebih 20 titik longsor untuk menghubungkan Tapanuli Utara dengan Tapteng. Jadi kondisi sekarang masyarakat juga yang lagi perjalanan ada berkumpul di rumah makan terdekat. Kami juga dari Kabupaten Tapanuli Utara bersama seluruh unsur Puspida ya lagi berusaha untuk menembuskan jalan Tapanuli Utara berbatasan dengan Tapteng. Silakan Pak. Ya, ini akses satu-satunya dari Tarutung ke Tapanuli Tengah, Sibolga, dan juga Sibolga itu ada beberapa akses. Kalau dari Pakat ke arah Barus itu juga kondisinya sama, tertutup juga. Jadi kita harap itu pemerintah provinsi dan juga nanti dengan Kementerian PU bisa segera bersama-sama dengan pemerintah daerah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah untuk bisa menembus. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini atas ribuan rumah yang masih dilanda banjir, termasuk bagaimana akses ke Kabupaten Tapanuli Tengah yang lumpuh total akibat banjir bandang tersebut, kita akan bergabung dengan rekan kontributor Berita 1 dan rekan Prengki Silitonga yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat sore, Prengki. Bisa Anda sampaikan saat ini Anda ada di lokasi titik mana dan bagaimana kondisi banjir bandang yang terjadi sampai dengan saat ini penanganannya, Prengki? Ya, terima kasih Mbak. Saya sekarang berada di perbatasan Kabupaten Tapanuli dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini dalam penanganan dalam bencana alam yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, baik Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk bantuan saat ini dalam melepaskan alat beratnya
masih terbatas. Dari setiap pemerintah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan masih mengharapkan bantuan alat berat dari Provinsi Sumatera Utara. Demikian. Baik, tetapi informasi dikatakan bahwa seperti tadi ya, paket berita pengantar, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan akses jalan satu-satunya penghubung Tapanuli Utara menuju ke Tapanuli Tengah ini terputus. Lantas bagaimana agar nantinya alat berat atau bantuan ini, logistik ini bisa mengalir? Apakah sudah ada jalur alternatif atau jalur utama tersebut tengah diperbaiki saat ini? Kalau untuk jalan alternatif juga tidak bisa dilalui. Seharusnya harus melalui dari jalur utama untuk membersihkan lokasi longsor yang ada di antara perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dengan perbatasan Kabupaten Tapanuli Tengah. Baru untuk bantuan yang mau masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah baru bisa dilewati, Mbak. Demikian. Baik, berarti akses jalan utama itu harus segera dibersihkan, ditangani dari longsor dan juga banjir agar bersih dan bisa dilalui kendaraan ya. Nah, kemudian untuk data, rekan Prengki, bagaimana terkait dengan data terkini baik itu jumlah korban yang terdampak, warga yang terdampak, dan jumlah kerusakan dari fasilitas publik ataupun juga rumah warga? Untuk saat ini korban yang kami dapat informasi bahwa korban berjumlah 10 orang masih meninggal dunia dan 3 orang luka-luka dan 6 orang masih dalam pencarian untuk saat ini. Dan korban jumlah longsor yang terdampak di kawasan Tapanuli saat ini ada sekitar 2.393 keluarga, di mana kejadian bencana terdiri dari 12 tanah yang longsor dan banjir di 7 lokasi yang tersebar di 6 kabupaten sekawasan Tapanuli. Demikian. Baik, kami akan nantikan terus bagaimana perkembangan terkini dari penanganan banjir bandang dan juga bencana alam yang terjadi di wilayah Tapanuli. Terima kasih rekan Prengki Sritonga untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan, jaga kesehatan.